Siloam TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Pendeta Aldo Wolman. Dan hari ini kita akan menyaksikan perdebatan antara Rudy Yohanes dan Aristo, di mana Aristo mengatakan bahwa Yesus itu beragama Muslim. Kita akan nanti melihat dalam videonya pernyataan dia bahwa mengatakan bahwa Yesus itu beragama Muslim atau beragama Islam. Dan mari kita saksikan video dari sang debaters atau Bapak Rudy Yohanes. Maryam itu melahirkan tidak jelas di mana, tetapi dikasih ancar-ancar di bawah pohon kurma. Yang di bawah pohon kurma itu ada sungai mengalir. Maka kalau kita rujuk kepada Bible, di sana dikatakan bahwa Maria melahirkan itu di kandang domba karena hotel sudah penuh, rumah-rumah sudah penuh. Maka Yusuf membersihkan sebuah kandang, di sanalah Yesus dilahirkan. Nah, kalau ingin membuktikan bahwa Al-Quran mengatakan di bawah pohon kurma, itu daerah mana ya yang ada kurma dan di bawahnya ada sungai? Itu di Yerusalem atau daerah Israel lah kita bilangnya. Karena kalau bagi Bible dia lahir di Bethlehem, ya kan? Kalau Al-Quran saya nggak tahu di mana tempatnya Nabi Isa lahir. Jadi banyak ketidaktahuan kita mengenai Nabi Isa ini, sosok yang misterius. Kita melihat bahwa Rudy Yohanes mengatakan bahwa Maryam ini tidak jelas dia melahirkan di mana, tetapi dikasih ancar-ancar di bawah pohon korma, dan di dekat pohon korma itu ada sungai yang mengalir. Dan kemudian kita akan melihat apakah Aristo mampu membuktikan bahwa memang benar bahwa Isa itu atau Yesus yang dia mempersamakan ini, antara Isa dan Yesus itu adalah kedua atau satu orang yang sama. Dan kita akan melihat apakah itu memang dapat dibuktikan atau apakah ini tidak mampu dibuktikan oleh Aristo. Karena yang akan membuktikan itu adalah data, dan data itu tentunya yang harus dikemukakan untuk mendukung akan pendapat Aristo. Dan mari kita lihat apa yang disampaikan Aristo, bahwa memang benar Yesus ini atau Isa itu lahir di bawah pohon korma, dan di dekat pohon korma itu ada sungai yang mengalir. Ini videonya. Bukti kelahiran Yesus, ya, dan sama kelahiran Yesus dan kelahiran Nabi Isa berdasarkan data yang data historis. Sebentar, saya akan screen dulu. Nah, sekarang jika abang katakan bahwa Nabi Isa adalah dan Yesus adalah dua orang yang berbeda, mohon dibantu, ya. Si Maryam berjalan kaki karena dia menutupi malunya, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki tanpa hubungan laki-laki, maka dia berjalan, Bang. Dia berjalan dari sini, dia berjalan diam-diam pelan-pelan, kemudian sampailah di sini di pinggir sebuah danau, di pinggir sebuah sungai ini, ya, pokoknya di sekitar daerah sini tumbuh pohon korma. Disinilah kemudian Maryam melahirkan, Yesus Kristus melahirkan. Terkonfirmasi, Bang, Yesus Kristus dan Nabi Isa lahirlah di tempat ini, Bang. Itu. Bahwa Yesus kandang domba. Ya. Sekarang coba kamu lihat peta yang kau kasih itu. Kamu bilang Maryam itu di mana? Di Nazaret kah? Di Bethlehem kah? Saya tunjukin tadi, Bang. Mana saya tahu di mana? Makanya saya bilang di mana? Di Nazaret kah? Posisi Maryam di mana tempat tinggalnya? Di Bethlehem kah? Abang mengerti nggak bahasa Indonesia? Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dia berjalan dari sini sampai ke pinggir sungai ini. Daerah-daerah sini lah dia lahir, Bang. Ya, daerah situ itu mana? Danau Galilea, sekitar Danau Galilea. Iya, pokoknya di sekitar sini lah dia melahirkan. Sahabat Siloam TV, kita sudah menyaksikan video dari Aristo, di mana Aristo mengatakan bahwa Yesus itu lahir di pinggir sungai dan di bawah pohon korma, dan dia sudah menunjukkan peta untuk mendukung akan apa yang dia maksudkan tersebut, atau ayat yang dia maksud itu, dan kemudian dia merujuk kepada peta tersebut. Tetapi saudara, kalau kita melihat bahwa antara Nazaret dan Sungai Yordan yang dia sebutkan itu ada kurang lebih 74 kilo. Dan bayangkan seorang Maria dengan hamil besar berjalan seorang diri dari Nazaret pergi menuju ke dekat Sungai Yordan, dan di sana ada pohon korma.
Itulah sebabnya kenapa dikatakan oleh sang debaters atau Bapak Rudi Yohanes itu mimpi. Karena tidak mungkin dia sudah hamil besar, sudah dekat melahirkan, mau berjalan jarak segitu jauhnya. Dan oleh sebab itu, maka apa yang dikatakan oleh Aristo tentunya tidak bisa diterima secara akal dalam hal ini. Kalau kita mengikuti jalan pemikirannya. Karena tidak ada yang membantu dia berjalan. Dia seorang diri. Karena malu katanya, dia mau melahirkan tanpa ayah. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Maria itu dia melakukan seorang diri. Mari kita lihat apa yang menjadi pendapat dari Bapak Rudi Yohanes. Yesus itu dilahirkan di Betlehem. Baca Matius 2. Tolong di share screen ya. Betlehem, yang kau tunjukkan itu bukan Betlehem. Ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, tanah Yudea. Yang kau tunjukkan itu bukan Betlehem, bukan tanah Yudea. Tapi tanah anta beranta yang dari Sibolis. Halo, Bos. Letakkan bukan di Betlehem. Halo. Sekarang gini. Ini dibilang Yesus lahir di Betlehem. Sekarang logikanya, kalau Maria melahirkan di situ, berapa jaraknya? Maria waktu itu sudah hamil besar. Sanggup dia mengelilingi sungai. Omong kosong. Sahabat Siloam TV, kita sudah melihat bagaimana sang debaters, Bapak Rudi Yohanes, mengajukan data bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem, di sebuah kandang. Dan pada saat mereka berjalan dari Nazaret menuju ke Bethlehem, memang Maria dalam keadaan hamil besar. Tetapi Maria tidak berjalan seorang diri. Maria ditemani oleh suaminya. Dan kemudian perjalanan itu bukan hanya Maria dan Yusuf, tetapi banyak orang yang berjalan ke Bethlehem. Karena pada waktu itu sedang pencatatan jiwa, atau kalau kita katakan dengan istilah sekarang, sedang sensus penduduk. Maka perjalanan itu tentunya yang membawa Maria dan Yusuf berada di Bethlehem, dan pada saat itu Maria tepat pada waktu hari melahirkan. Maka dia lahir di sebuah kandang. Itu cerita di dalam Alkitab, di dalam Matius yang sudah dijelaskan, dan juga di dalam Lukas sudah menceritakan akan hal ini. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa ada dua data yang berbeda, dan kemudian menceritakan, menurut Aristo, menceritakan satu orang yang sama. Apa yang menjadi soal di dalam ini, saudaraku? Kalau kita melihat, maka Alkitab ini menceritakan lebih dulu. Artinya, bahwa kejadian yang terjadi di dalam Alkitab, itu sudah ada pada abad pertama, atau awal abad pertama. Dan kemudian, maka ada Al-Quran yang menceritakan itu pada abad ke-7 dengan versi yang berbeda tentunya, di mana Isa lahir di bawah pohon korma di dekat sungai. Maka apa yang harus kita lihat dalam hal ini? Kita harus jujur mengatakan bahwa Alkitab lebih dulu menceritakan, baru Al-Quran menceritakan. Maka secara logika kita melihat dalam hal ini, maka data mana yang lebih dulu dan data mana yang berikutnya. Dan oleh sebab itu, maka saya mau mengatakan bahwa karena jarak waktu yang berbeda dalam penulisan, dan juga diceritakan peristiwa yang berbeda dalam dua kitab yang berbeda, maka kita tidak bisa mengelak bahwa Yesus dan Isa itu adalah dua orang yang berbeda, bukan satu orang yang sama. Dengan demikian kita tidak bisa menyatukan antara Yesus dan Isa. Dan oleh sebab itu, kita dapat data di sini bahwa Alkitab sudah menceritakan itu lebih dulu. Saya mau katakan bahwa mari kita berbicara secara jujur persoalan data ini. Maka kita bisa menilai, dan apakah dari kedua data ini, apakah yang menunjukkan akan peristiwa pada waktu itu. Karena kalau kita lihat peristiwa di dalam Alkitab ini menceritakan di Bethlehem, orang-orang yang terlibat pada waktu itu ada, dan dia yang menceritakan itu sendiri. Dan kemudian hal ini kita melihat bahwa itulah yang
dapat menunjukkan bahwa apa yang diceritakan di dalam Alkitab itu adalah kejadian yang memang terjadi pada waktu itu. Dan kemudian ini yang saya bisa pertanggungjawabkan dari sisi Alkitab. Dan oleh sebab itu, mari kita lihat video yang berikut untuk dapat memperlihatkan apa sebenarnya yang menjadi alasan dari Aristo mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu adalah satu orang yang sama, dan kemudian Bapak Rudi Yohanes membantah itu bahwa itu adalah dua orang yang berbeda, dan saya sudah memberikan penjelasan saya. Ini videonya. Kau buat Nah, tadi mengenai gereja Inkarnasi. Yesus dan Isa sama enggak? Ya tidak sama, aku udah jabarkan. Sekarang tidak kau samanya gimana? kenapa kau loh, tidak sama, lahirnya sudah beda. Ibunya kalau ibu Yesus punya pasangan Yusuf. Maryam tidak punya pasangan, itu sudah berbeda sekali. Kalau kita melihat dalam hal ini bahwa Aristo menanyakan apakah berbeda atau sama, Aristo tetap pada pendiriannya bahwa itu sama. Sedangkan kalau kita menyamakan itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Kenapa? Karena ibu dari Yesus itu punya pasangan. Itu yang dikatakan oleh sang debaters. Sedangkan Maria, ibu daripada Isa, tidak punya pasangan. Itu tentunya dua hal yang berbeda. Dan tempat lahirnya berbeda. Satu di kandang domba, satu di dekat sungai. Ini sudah sangat berbeda. Kalau kita mempersatukan satu orang yang sama, maka bukan berdasarkan nama, tetapi itu berdasarkan peristiwa lahirnya. Dari orang yang sama, dan kemudian dari cara lahir yang sama, dan dari keturunan yang sama. Itu yang bisa membuktikannya. Bukan hanya tempat lahirnya dan namanya, bukan itu. Tetapi peristiwa itulah yang mendukung, yang menyatukan menjadi satu orang yang sama. Mari kita saksikan video yang berikut. Begitu. Kemudian seterusnya, ya, kalau dikatakan bahwa silsilah Yesus Kristus di dalam kitab suci yang diimani oleh Bang Rudi Yohanes, ya, di Matius pasal 1 ayat yang ke-16 dinyatakan kakek Yusuf adalah Yakub. Di dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan kakek Yusuf adalah Eli. Nah, sekarang mana yang benar? Siapa Eli? Siapa Yakub? Dalam video Aristo, dia mengungkapkan bahwa Yesus ini dilahirkan dari dua keturunan yang berbeda. Kalau yang satu menceritakan dari Yakub, silsilah dari Yakub, yang satu menceritakan dari peristiwa di mana itu lahir dari Eli. Dan kita akan melihat apakah hal ini menjadi satu data yang kuat bagi Aristo, dan apa yang menjadi bantahan daripada sang debaters. Mari kita lihat videonya. Loh, kalau mengenai itu kamu tanyakan, jangankan itu, kakeknya Yesus juga Daud. Kenapa bingung? Yakub juga betul, Eli juga betul. Terus apa yang salah? Karena Yesus memiliki dua garis, ya, dari garis ibu dan garis dari bapak. Tetapi sebenarnya Yesus itu bukanlah salah satu dari manusia. Tidak pernah Yusuf membuahi sel telur Maria. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku adalah anak Allah. Selesai. Itu dibuat manusia dua penulis. Dan berbeda itu sah. Tetapi yang tidak bisa itu satu penulis menulis dua hal yang berbeda. Paham enggak? Sahabat Siloam TV, kita sudah melihat video dari Rudi Yohanes di mana dia menjawab akan persoalan yang disampaikan oleh Aristo. Yesus itu memiliki dua garis keturunan, yaitu garis keturunan bapak dan garis keturunan ibu. Maka hal itu akan menjadi hal yang wajar terjadi. Dan kemudian diceritakan dalam dua versi yang tentunya berbeda, karena satu dari bapak dan satu dari ibu. Sama dengan saya punya silsilah dari ibu saya juga punya silsilah dari bapak saya. Dan tentunya itu tidak bisa disatukan karena hal itu menjadi suatu perbedaan. Dan itu wajar terjadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Aristo itu adalah hal yang dia tidak mengerti dalam hal ini. Maka ketidakpengertian dia itulah yang membawa kepada
dia memprotes, dan itu dengan dasar itu dia mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu tentunya menjadi tidak benar. Dan hal ini saya kira adalah hal yang tidak bisa dijadikan dasar untuk menggugat akan keberadaan Yesus yang ada di dalam Alkitab dan kemudian mempersamakan dengan Isa yang ada di dalam Al-Quran, atau dia mau mengatakan bahwa Yesus yang ada di dalam Alkitab itu menjadi tidak benar. Saya kira ini menjadi satu hal yang bukan menjadi argumentasi. Kalau hal ini diyakini sebagai bukan suatu kebenaran, maka Aristo tentunya bisa memberikan data yang lebih benar dari itu. Mana silsilah dari Yusuf dan mana silsilah dari Maria? Apakah dua hal ini berbeda? Kalau itu tidak ada, maka apa yang menjadi persoalan di sini? Sedangkan Alkitab merujuk kepada antara keturunan dari Yusuf dan keturunan dari Maria, dan saya kira hal itu adalah menjadi suatu kebenaran. Dan kita akan melihat video yang terakhir di mana Aristo mengatakan bahwa Yesus itu beragama Muslim atau beragama Islam. Ini videonya. Bahasa Ibrani, bahasa Yesus, ya kan, mengatakan itu Isa, ya kan. Abang jadi umat terjemahan, makanya jangan jadi umat terjemahan. Ya, terjemahan Betul. kau lah. Kau bilang diterjemahkan Yesus jadi Isa. Loh, Diterjemahkan di dalam bahasa Yesus. Kau bilang Nabi Ibrani Isa itu bahasa Yesus, mualaf. itu Isa. Ya, kan? Yesus mualaf menjadi Isa. Atau Sedangkan Yesus itu beragamanya Kristen, bisa buktikan nggak? kau yang bilang. Yesus nggak perlu mualaf, Yesus itu agamanya Islam. Apa yang menjadi pendapat dari Aristo bahwa Yesus itu beragama Muslim, saya kira ini bukanlah suatu kebenaran. Karena kenapa? Setelah Yesus naik ke surga, abad ke-7 baru muncul agama Muslim. Bagaimana Yesus menjadi Muslim? Bagaimana Yesus menjadi seorang Islam? Tetapi kita adalah pengikut Yesus, itu benar. Karena kita mewariskan apa yang sudah dilakukan Yesus. Dalam hal ini, kitabnya menceritakan tentang dia, dan seluruh peristiwa murid-muridnya bersama-sama dengan dia, itu adalah suatu kenyataan. Dan oleh sebab itu, maka saya mau mengatakan bahwa apa semua yang disampaikan oleh Aristo mempersamakan antara Isa dan Yesus menjadi satu orang yang sama, itu hanyalah suatu apa yang dia sampaikan tetapi tidak menjadi suatu kebenaran. Kenapa? Karena dia tidak bisa membuktikan secara data yang ada padanya. Maka data yang digunakannya itu adalah satu data yang tidak akurat. Dan oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Aristo untuk mempersamakan Yesus dan Isa menjadi satu orang yang sama, maka itu bukanlah suatu kebenaran. Dan saya mau katakan bahwa Yesus bukanlah Isa yang ada di dalam Al-Quran, dan Isa yang ada di dalam Al-Quran bukanlah Yesus yang ada di dalam Alkitab. Karena Isa yang ada di dalam Al-Quran dan Yesus yang berada di dalam Alkitab itu adalah dua orang yang berbeda. Karena peristiwa yang melatar belakangi adalah sangat-sangat berbeda. Video saya cukupkan sampai di sini. Sampai kita ketemu pada video yang berikut. Tuhan memberkatimu. Saya bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.